Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Syukur dengan NIM 24650186. Saya dari kelas D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pemrograman Java. Nah, baik, kita langsung saja ke program yang pertama. Yang pertama itu ada public class method. Nah, ini adalah kelas utama. Nama kelas harus sama dengan nama filenya Java. Program Java selalu dimulai dari sebuah kelas. Nah, yang kedua ada static class mobil. Nah, static kelas mobil ini adalah kelas mobil yang berbeda di dalam kelas method dan bersifat statik. Karena static kelas ini bisa dipanggil langsung dari main tanpa perlu membuka objek dari kelas method. Nah, yang kedua ada integer machine sama dengan 1. Nah, ini adalah variabel machine adalah atribut non static. Dia ini milik objek. Setiap objek punya mobil, punya mesin sebanyak 1. Nah, yang kedua ada integer roda sama dengan 4. Nah, variabel roda juga non static. Setiap objek mobil punya 4 roda. Nah, yang kedua ada static in body sama dengan 1, yaitu koma. Nah, ini dia variabel body bersifat statik, artinya memiliki kelas mobil, bukan milik objek. Semua objek berbagi nilai yang sama untuk variabel ini dia. Nah, yang kedua, yang baris berikutnya ada static in body. Yang berikutnya ada static void maju. Dalam kurung, tutup kurung. Dia ini artinya bisa dipanggil langsung menggunakan Java, mobil maju. Nah, yang ke baris berikutnya ada sistem. Yang ini ada sistem out print line, itu maju. Berarti dia ini method mundur. Ini adalah method bisa non static, untuk memanggilnya harus lewat objek. Nah, yang kedua ada void mundur. Void mundur ini void mundur. Nah, dia ini sama seperti mundur juga, metode yang digunakan oleh objek mobil. Nah, yang kedua ada sistem out print line mundur. Nah, dia ini sama seperti mundur juga. Ini metode non statik yang digunakan oleh objek mobil. Nah, yang berikutnya ada baris berikutnya ada void belok. Yang ini dia bisa dilihat. Void belok ini dia sama seperti mundur juga. Metode non statik digunakan oleh objek mobil. Ini bisa mundur. Yang berikutnya ada public static void main string dalam kurung array. Nah, ini dia metode utama, titik awal untuk program dijalankan oleh Java. Nah, yang kedua ada mobil R3 sama dengan new mobil. Nah, ini dia membuat objek mobil bernama R3. Nah, yang baris berikutnya ada mobil expander sama dengan new mobil. Nah, dia ini membuat objek mobil lain bernama expander. Nah, sekarang ada dua objek mobil yang berbeda. Nah, sistem out print line yang ini panggil static void maju dengan kelas mobil. Nah, dia ini menampilkan teks penjelasan ke layar. Nah, yang baris berikutnya ada sistem out print line bergerak sama dengan titik koma tanda petik 2 di atas. Itu dia menampilkan teks tanpa pindah baris. Nah, berikutnya ada mobil maju. Mobil maju ini dia memanggil metode maju yang bersifat statik. Metode dipanggil lewat nama kelas, bukan lewat objek. Nah, berikutnya ada output. Nah, baru kita masuk ke penjelasan yang kedua, program yang kedua. Teman-teman bisa lihat di sini. Public class constructor. Nah, dia ini mendeklarasikan kelas utama bernama konstruktor. Baru itu static class mobil. Nah, dia ini membuat kelas mobil di dalam kelas utama bersifat statik supaya bisa diakses tanpa objek dari luar. Nah, yang kedua ada integer main sama dengan 1.
integer roda sama dengan 4. Baris berikutnya adalah static in body sama dengan 1. Nah, mesin dan roda ini adalah atribut milik objek. Body adalah atribut statik dipakai bersama objek, semua objek mobil. Nah, yang kedua ada mobil. Mobil, baris berikutnya ada mobil, kurung. Nah, ini adalah metode maju. Metode maju bersifat statik, bisa dipanggil tanpa harus membuka objek. Lalu kita lanjut ke sistem output line konstruktor mobil dipanggil. Nah, itu dia metode belok, metode mundur adalah metode biasa non statik, harus dipanggil lewat objek. Nah, yang berikutnya ada static void maju. Mana static void maju? Nah, di sini dia juga metode non statik untuk menampilkan tulisan belok maju. Nah, terus adalah void mundur. Mundur ini itu sistem output line mundur. Dan metode mundur ini adalah metode biasa non statik, harus dipanggil lewat objek. Nah, yang terakhir ada public static void main string yang kurang arise. Nah, mobil R3, baris berikutnya adalah mobil R3 sama dengan neo mobil. Dia ini membuat objek mobil bernama R3. Baru itu konstruktor dipanggil mencetak pesan pada layar. Nah, yang kedua, yang baris berikutnya ada mobil expander sama dengan neo mobil. Dia ini membuat objek mobil kedua bernama expander, konstruktor dipanggil lagi. Nah, yang kedua, yang baris berikutnya ada mobil maju. Dia ini memanggil metode statik maju dari kelas mobil sehingga menampilkan maju. Nah, kita lanjut ke program yang ketiga. Nah, package Java Station. Nah, ini dia mendefinisikan sebuah kelas bernama mobil. Baru itu kita lanjut ke kelas mobil. Kita masuk ke atribut baru itu integer mesin, jumlah mobil mesin mobil. Baru itu integer roda, jumlah roda mobil. Berikutnya static in body, integer body. Dia ini bagian body mobil, bertipe statik artinya. Nah, baru itu kita masuk ke konstruktor tanpa parameter. Ini adalah konstruktor tanpa parameter. Nah, dipanggil saat objek dibuat tanpa mengirim nilai apapun. Lalu kita lanjut ke Java. Mesin 1. Mesin sama dengan 1, roda sama dengan 4, bodi sama dengan 1. Baru itu sistem output objek mobil dibuat tanpa parameter. Ini menampilkan pesan bahwa objek berhasil dibuat menggunakan konstruktor tanpa parameter. Baru itu kita masuk ke menutup konstruktor pertama. Lalu kita masuk ke konstruktor dengan parameter. Nah, ini dia source kedua, overloading konstruktor. Dan yang kedua menerima nilai dari di luar saat objek dibuat. Nah, berikutnya ada Java this mesin sama dengan mesin, this roda sama dengan roda, mobil body sama dengan body. Penjelasan, this mesin ini dia atribut mesin diisi dari parameter. Kalau this roda sama dengan roda, ini atribut roda diisi dari parameter. Nah, kalau mobil body sama dengan body, karena body ini adalah statik, maka dipanggil lewat nama kelas, bukan this. Ya, berikut ada sistem green line objek mobil dibuat dengan parameter. Nah, dia ini menampilkan pesan bahwa objek dibuat dengan parameter. Nah, berikutnya menutup konstruktor dengan parameter, yaitu kelas utama. Nah, kelas utama ini konstruktor parameternya.
Nah, terus public class constructor parameter ini dia kelas utama tempat program dijalankan. Yang kedua itu ada nama kelas harus sama dengan nama file Java. Misalnya konstruktor parameter titik Java. Berarti kita masuk ke public static void main string dalam kurung array arrays. Jadi metode utama yang pertama dieksekusi saat program dijalankan. Berarti mobil R3 sama dengan new mobil. Dia ini membuat objek R3 dari kelas mobil. Terus memanggil konstruktor tanpa parameter. Yang kedua ada mobil expander sama dengan new mobil 123. Maksudnya 125 ini satu mesinnya sama dengan 1, rodanya sama dengan 2, bodinya sama dengan 5. Ini akan mengubah body untuk semua objek karena statik. Nah, berarti kita lanjut ke sistem out print line konstruktor tanpa parameter. Dia ini menampilkan teks judul. Berarti yang teman-teman bisa lihat yang garis miring ini, dia ini artinya pindah baris sebelum teks. Berarti kita masuk ke sistem out print line mesin R3 sama dengan tanda petik 2 tambah R3 titik mesin. Dia ini menampilkan atribut objek R3. Perlu diingat karena body static nilainya mengikuti nilai terakhir yang diubah yaitu 5 dari expander. Nah, terus kita masuk ke sistem out print line roda R3. Roda R3 sama dengan tanda petik 2 tanda terus tambah R3 roda. Nah, ini dia menampilkan nilai atribut objek R3. Perlu diingat juga bahwa dia ini terakhir yang diubah yaitu 5 dari expander. Lalu kita masuk ke sistem out body 3. Nah, ini dia kita masuk ke sistem out print line konstruktor dengan parameter. Nah, itu dia menampilkan judul untuk bagian kedua. Baru itu sistem out print line mesin expander. Baru itu sistem tambah expander mesin, sistem out print line roda expander sama dengan tanda petik 2 tambah expander roda. Baru itu ada sistem out print line body expander sama dengan tanda petik 2 tambah expander body. Dia ini menampilkan atribut dari objek expander. Baru itu dia ini kurung kurawal pertama dia menutup metode main. Nah, berarti kurung kurawal kedua dia menutup kelas konstruktor parameter. Nah, kita masuk ke penjelasan program yang keempat. Kelas mahasiswa. Nah, dia ini mendefinisikan kelas bernama mahasiswa. Baru itu dia objek ini variabel termasuk yang berikutnya ada string nama integer umur. Berarti kita masuk pada kelas variabel statik variabel. Nah, baru itu dia variabel statik ini kelas variabel nilainya sama dengan semua objek. Berarti Java mahasiswa string nama integer umur. Berarti di nama sama dengan nama, di umur sama dengan umur. Nah, itu yang konstruktor untuk mengisi nilai nama dan umur saat objek dibuat. Berarti kita masuk kepada method sistem void tampilkan info. Berarti sistem out print line nama ini titik 2 tanda petik tambah nama ini dia metode untuk menampilkan data mahasiswa termasuk data kampus statistik. Berarti sama dengan ini sistem out print line ini umur. Berarti itu sistem out print line nama kampus atau tambah universitas. Berarti sistem out print line. Berarti kita masuk ke public class class. Itu kelas utama dia tempat program dijalankan. Berarti public static void main ini string array butuh array ini. Dia ini metode utama yang pertama kali di edukasi. Berarti kita masuk membuat objek mahasiswa. Berarti mahasiswa M1 sama dengan mahasiswa Muhammad Ridwan Hanif sama dengan titik berarti 20. Berarti itu mahasiswa M2 sama dengan Neo mahasiswa Putri Hamdani
mahasiswa M3 Neo mahasiswa Ahmad Putra 20. Terus dia membuat objek 3 mahasiswa ini dengan data yang berbeda. Baru itu kita masuk menampilkan info sebelum perubahan statik variabel. M1 tampilkan info, M2 tampilkan info juga, M3 juga tampilkan info. Terus dia menampilkan informasi masing-masing mahasiswa dengan nama universitas awal. Terus kita masuk ke baris berikutnya mengubah kelas variabel. Mengubah baru itu mahasiswa universitas sama dengan Nidayan. Dia mengubah nama universitas sama objek ikut berubah karena statik. Terus sistem outprint line setelah nama kampus diganti. Ini dia menampilkan data setelah perubahan. Berarti ada menampilkan info setelah perubahan statik variabel. Setelah variabel. Baru itu ada M1 tampilkan info, M2 tampilkan info juga, M3 sama dengan tampilkan info. Itu menampilkan ulang data mahasiswa dengan nama kampus yang sudah diganti. Intinya nama dan umur milik masing-masing objek. Universitas milik kelas statik berubah 1 kali. Semua objek ikut berubah. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.